selama lebih dari 2000 tahun. Salib menjadi simbol iman umat Kristen. Namun, satu pertanyaan besar masih terus bergema hingga hari ini. Benarkah Yesus benar-benar mati di salib? Ataukah ada hal lain yang sebenarnya terjadi? Di dalam Injil, kita membaca kisah Yesus yang disalib di Golgota. Ia disalibkan bersama dua penjahat dan disebut meninggal pada hari itu juga. Namun, ada kejanggalan yang jarang dibahas. Markus 15 ayat 44 mencatat bahwa Pilatus heran karena Yesus sudah mati begitu cepat. Biasanya, penyaliban membuat korban menderita hingga 2-3 hari. Tapi, Yesus hanya beberapa jam di kayu salib dan langsung dinyatakan mati. Pilatus heran bahwa ia sudah mati. Apakah ini kematian normal? Ataukah hanya tampak mati? Injil menyebut bahwa setelah peristiwa penyaliban, Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Namun, muncul pertanyaan, jika benar Yesus telah mati dan bangkit dalam tubuh rohani, mengapa? Ya, justru menunjukkan bahwa ia masih memiliki daging dan tulang. Dalam Lukas 24 ayat 39, Yesus berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, akulah ini, rabalah aku, dan lihatlah karena roh tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Tahukah Anda, ini bisa menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa Yesus memang masih dalam tubuh jasmani, atau dua, bahwa ia menekankan perbedaan dengan roh untuk meyakinkan murid-murid yang takut. Namun anehnya, dalam surat Paulus, konsep kebangkitan justru disebut bukan tubuh fisik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 44, Paulus menjelaskan begini, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada juga tubuh rohani. Berarti, ini menegaskan bahwa tubuh yang dibangkitkan bukan lagi tubuh daging dan darah. Bahkan, beberapa ayat lainnya makin memperkuat ini. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50, Paulus pun mengatakan begini, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Juga dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia dibunuh dalam keadaan jasmani, tetapi dibangkitkan menurut roh. Maka timbul pertanyaan, jika kebangkitan Yesus adalah secara roh, mengapa dalam Injil digambarkan bahwa Yesus makan, disentuh, dan masih memiliki luka fisik? Apakah ini bertentangan, ataukah ada yang tidak sepenuhnya dipahami dalam cerita ini? Ingat, di sini kita tidak sedang menyalahkan, namun kita hanya mencoba memahami jika Paulus dan Petrus menulis bahwa kebangkitan adalah dalam roh dan bukan dalam tubuh fisik, maka gambaran Injil tentang Yesus yang bangkit dan masih makan, serta memiliki luka fisik, menjadi pertanyaan besar, apakah Yesus memang benar-benar mati dan bangkit secara fisik, ataukah mungkin ia tidak mati di salib, melainkan selamat, dan kemudian menampakkan diri dalam tubuh fisik yang sama, karena memang beliau belum mati? Banyak yang mengatakan sejarah Romawi membenarkan penyaliban Yesus. Tapi, mari kita lihat lebih dekat. Tacitus, sejarawan Romawi, dan Josephus, sejarawan Yahudi, memang menyebut eksekusi Yesus. Tapi, catatan mereka muncul bertahun-tahun setelah kejadian dan hanya mengutip opini orang Kristen saat itu. Bukan saksi mata langsung peristiwa tersebut. Jadi, kesimpulannya, tidak ada bukti sejarah langsung bahwa Yesus benar-benar mati di salib. Jika kita hanya memakai Injil dan catatan sejarah Romawi, kita akan cenderung percaya bahwa Yesus disalib. Tapi jika kita kritis
dan membuka semua kemungkinan, maka muncul tanda tanya besar, apakah Yesus benar-benar mati? Ataukah sejarah telah menyembunyikan sesuatu? Kita serahkan kesimpulan pada Anda. Yang jelas, kebenaran tidak pernah takut untuk diteliti. Yang pasti, kebenaran sejarah, agama, dan spiritualitas yang tidak akan pernah takut untuk diuji. Mari kita buka pikiran, belajar, dan meneliti. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Karena Alkitab sendiri menjelaskan, kebangkitan itu hanya tubuh rohaninya saja, tidak dengan tubuh jasmaninya. Sedangkan faktanya, Yesus bangkit dengan tubuh jasmaninya. Bahkan, Yesus naik ke langit pun dengan tubuh jasmaninya. Lalu, di akhir zaman, Yesus pun turun kembali dengan tubuh jasmaninya. Pertanyaannya, sebenarnya Tuhan yang kalian imani itu berwujud manusia atau roh? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk video pembahasan sejarah dan agama dari sudut pandang yang jujur dan objektif.